Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, masih di bab 2 yaitu tentang trigonometri analitika. Jadi kita lanjutkan materinya yaitu tentang jumlah dan selisih dua sudut bentuk sinus. Sinus alfa plus minus beta. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jumlah dan selisih dua sudut bentuk kosinus. Kosinus alfa plus minus beta. Nah, kita lanjutkan materinya. Ya, oke. Jadi misalkan saya sajikan sebuah segitiga seperti ini. Jadi ini segitiga A, B, C. Dari titik C ini saya tarik garis seperti itu sampai memotong garis AB. Misalkan di titik T. Nah, jadi CT ini tegak lurus dengan AB gitu. Nah, jadi di segitiga ABC itu terdapat dua segitiga siku-siku, segitiga CAT dan segitiga CBT. Nah, misalkan saya tuliskan suatu sudut di segitiga CAT dan CBT ini, misalkan di CAT itu adalah alfa dan di CBT itu adalah beta, seperti itu. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, yaitu sin demi, kosami, tandesa, seperti itu. Oke, misalkan kita tentukan dulu ya pada segitiga CAT, berarti sinus alfa. Sin alfa berarti AT per AC, depan per miring, ya kan? Berarti depannya AT, miringnya AC. Nah, bentuk ini maka kita akan jadikan, ini kali silang ya, jadi AT itu sama dengan AC sin alfa. Nah, sekarang kita cari cos alfa, berarti kosami, samping per miring. Jadi CT, ya, sampingnya CT, miringnya itu adalah AC. Nah, berarti CT itu sama dengan AC cos alfa. Oke, sekarang kita lihat segitiga CBT. Nah, berarti kita tentukan sin beta. Sin beta itu sama dengan BT per BC. Jadi depannya BT, BC-nya itu adalah miringnya. Oke, jadi BT itu sama dengan BC sin beta. Nah, sekarang cos beta. Cos beta berarti CT per BT, CT per BC ya, karena samping per miring ya kan. CT itu adalah samping, BC itu adalah miringnya. Nah, berarti CT itu sama dengan BC cos beta. Oke, setelah ini kita akan menentukan rumus luas segitiganya. Jadi luas segitiga ABC itu kan sama dengan luas segitiga CAT ditambah luas segitiga CBT. Benar ya? Jadi total keseluruhan segitiga ABC itu sama dengan penjumlahan luas dari segitiga CAT dan luas segitiga CBT. Seperti itu. Nah, sekarang luas segitiga ABC itu saya rumuskan menggunakan rumus luas segitiga yang diketahui dua sisi yang mengapit suatu sudut. Nah, itu. Jadi rumusnya adalah setengah kali AC dikali BC sinus alfa plus beta. Jadi AC dan BC ini adalah sudut garis yang mengapit sudut alfa dan beta. Jadi bukan hanya mengapit sudut alfa atau beta saja. Jadi sudut alfa dan beta. Sudut alfa dan beta berarti kita tuliskan alfa plus beta. Seperti itu. Nah, ini rumusnya. Oke. Sekarang rumus luas segitiga CAT, berarti kan CAT ini adalah segitiga siku-siku kan. Nah, berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah AT, tingginya adalah CT. Jadi setengah kali AT kali CT. Nah, luas segitiga CBT. CBT sama segitiga siku-siku, alasnya adalah BT, berarti tingginya adalah CT. Jadi setengah kali BT kali CT. Gitu. Nah, sekarang AT, CT, dan BT ini kita akan jadikan ke bentuk yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Nah, jadi ini sama dengan AT itu adalah AC sin alfa. Lalu CT ini ada dua ya, AC cos alfa dan BC cos beta. Jadi saya pilih BC cos beta. Kenapa? Karena agar ditemukan pasangan AC dikali BC. Gitu. Tujuannya apa? Nanti ruas kiri, ini kan ada AC BC kan? Ruas kanan juga nanti ditemukan AC dikali BC. Seperti itu. Lalu ini BT, BT itu saya ubah menjadi BC sin beta, jelas ya. Nah, sekarang CT yang ini kita ubah menjadi AC cos alfa, gitu. Nah, ini supaya lebih jelas, AC dan BC-nya saya dekatkan seperti ini. Jadi setengah kali AC BC sin alfa cos beta ditambah setengah kali AC BC, ini berarti AC yang ini saya pindahkan ke depan ya. Cos alfa sin beta. Nah, ini tidak masalah ya, karena ini perkalian bersifat komutatif. Jadi di bolak-balik itu tidak masalah gitu. Nah, ini setengah AC BC kita bisa keluarkan.
Jadi sama dengan seperti ini, setengah kali AC kali BC buka kurung sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, setengah AC BC ini kita bisa coret akan menjadi sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, inilah yang disebut sebagai jumlah dan jumlah sudut dalam bentuk sinus. Nah, itu rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, bagaimana dengan selisihnya? Nah, kalau selisih caranya sama seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Jadi nanti beta ini kita ganti dengan negatif beta, ya. Jadi sin alfa plus negatif beta sama dengan sin cos negatif beta ditambah cos alfa sin negatif beta. Gitu. Nah, plus minus jadi minus ya. Jadi sin alfa dikurangi beta, cos negatif beta itu akan jadi cos beta. Nilai sudut negatif ya. Sin negatif beta itu akan menjadi negatif sin beta. Nah, ini sekarang plus minus kita kalikan akan menjadi minus gitu. Jadi sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nah, ini yang disebut sebagai selisih dua sudut dalam bentuk sinus ya. Oke. Nah, jadi ada dua rumus yang kita sudah ketahui. Nah, jadi sampai saat ini berarti ada 4 ya. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus dan jumlah dan selisih dua sudut sinus. Nanti kita lanjutkan lagi di bentuk tangen ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya untuk penerapan atau penggunaan rumus jumlah dan selisih dua sudut bentuk sinus ini. Nah, contoh pertama, tentukan sin 15 derajat dan sin 105 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Nah, oke. Jadi 15 derajat itu nanti kita ubah dalam bentuk pengurangan atau penjumlahan. Nah, itu sama seperti contoh yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi masih ingat berapa dikurangi berapa? Ya, oke. 45 dikurangi 30 ya. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita mengubah 15 derajat itu menjadi seperti ini. 60 derajat dikurangi 45. Kan sama aja ya. Nah, karena ini rumus atau bentuk pengurangan bentuk sinus, maka itu sama dengan sin alfa dikurangi beta sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Jadi ini akan sama dengan sin 60 cos 45 dikurangi cos 60 sin 45 itu. Sin 60 adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2 dikurang cos 60 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Masih ingat ya? Cara menghafal nilai sudut itu menggunakan jari tangan. Oke. Jadi ini perkalian bentuk akar. Perkalian bentuk akar berarti setengah kali setengah kita kalikan. Lalu akar 3 kali akar 2. Ya. Lalu ini setengah kali setengah berarti akar 2. Jadi hasilnya adalah 1/4 akar 6 dikurangi 1/4 akar 2. Nah, ini sampai di sini udah selesai. Tapi lebih rapi lagi kita tuliskan seperti ini. 1/4 buka kurung akar 6 dikurangi akar 2. Nah, itu hasilnya untuk sin 15 derajat. Nah, sekarang kita cari sin 105. Menurut kalian ini berapa tambah berapa atau berapa dikurangi berapa supaya jadi 105? Ya, itu adalah 60 ditambah 45. Salah satunya ya. Nanti kalian bisa coba yang lain. Oke. Sin 60 ditambah 45. Berarti ini adalah penjumlahan. Nah, ini sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, akan sama dengan sin 60 derajat cos 45 ditambah cos 60 sin 45. Oke, sin 60 tadi ini sama ya. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah kali setengah akar 2. Nah, perkaliannya akan jadi sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Atau ini bisa ditulis 1/4 buka kurung akar 6 ditambah akar 2. Itu. Nah, itu hasil dari sin 105 derajat. Nah, sekarang kita lihat contoh kedua. Contoh kedua, setengah akar 3 sin X ditambah setengah cos X itu ekuivalen dengan bentuk yang seperti apa? Nah, coba kita tuliskan. Nah, jadi bentuk ini kan hampir sama dengan rumus jumlah ya. Nah, ini ada sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Jadi ada sin X dan cos X-nya, terus ini dijumlahkan. Jadi bentuknya hampir sama. Nah, sekarang kita misalkan X ini adalah alfa. Oke. Berarti ini sin alfa kan? Nah, perhatikan di sini. Sin alfa ini kawannya cos beta. Berarti cos beta itu adalah setengah akar 3 gitu. Nah, ini cos X berarti cos alfa maksudnya.
cos alfa kawannya itu adalah sin beta. Nah, maka setengah itu adalah sin beta. Nah, sekarang sin sudut berapa, hasilnya setengah, dan cos sudut berapa yang hasilnya setengah akar 3. Menurut kalian beta ini berapa? Ya, silakan nanti bisa menggunakan persamaan trigonometri. Maka kita dapatkan betanya itu adalah 30 derajat. Jadi benar ya. Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Oke. Nah, jadi ini kita rapikan susunannya. Ini kan bentuknya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Berarti sin X ini saya pindahkan ke depan. Lalu cos X ini saya pindahkan ke depan di sini. Oke, akan jadi sama dengan seperti ini. Nah, ini perhatikan. Kalau sebelumnya kan kita gunakan dari ruas kiri ke kanan kan. Sekarang kita balik dari kanan ke kiri. Maka ini akan sama dengan sin X ditambah 30 derajat. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, contoh ketiga. Jika sin 50 derajat itu adalah A, maka tentukan nilai dari sin 140 derajat. Oke, jadi soal ini bisa diselesaikan dengan salah satu caranya, yaitu menggunakan identitas trigonometri. Atau juga bisa digunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Saya gunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Oke. Jadi misalkan ada segitiga siku-siku, misalkan ini segitiga A, B, C, jadi siku-sikunya adalah A. Karena ini sin 50 derajat, berarti 50 derajatnya saya letakkan di sini. Sin 50 derajat adalah A. Sin berarti sin demi, depan per miring. Depannya adalah AC, miringnya adalah BC. Jadi AC per BC. Sama dengan A ini kita bisa tulis jadi A per 1. Jadi ini maksudnya AC-nya itu adalah A, BC-nya itu adalah 1. Gitu. Nah, sekarang kita cari AB-nya. AB berarti akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Pitagoras ya, karena ini segitiga siku-siku. Nah, jadi ini sama dengan BC itu adalah 1, berarti 1 kuadrat dikurangi AC adalah A kuadrat. Jadi akar dari 1 dikurangi A kuadrat. Jelas ya? Oke, sekarang kita tentukan sin 140 derajat. Sin 140 derajat itu sama dengan sin 90 derajat ditambah 50 derajat. Nah, ini kalau kalian masih ingat nilai sudut berelasi, itu nanti kita bisa langsung nih. Ini akan sama dengan cos 50 derajat. Tapi kita coba selesaikan dengan menggunakan jumlah dua sudut dalam bentuk sinus. Maka ini sama dengan sin 90 derajat, cos 50 derajat, ditambah cos 90 derajat, sin 50 derajat. Oke, jadi ini sama dengan sin 90 itu adalah 1, cos 50 derajat kita biarkan dulu ya. Cos 90 derajat adalah 0, sin 50 derajat kita biarkan dulu. Nah, sekarang 1 dikali cos 50 derajat tetap cos 50 derajat. 0 dikali sin 50 derajat jadi 0. Jadi tinggal cos 50 derajat. Nah, cos 50 derajat berarti kosami, samping per miring. Jadi sampingnya adalah AB, miringnya adalah BC. AB-nya adalah akar dari 1 dikurangi A kuadrat, BC-nya adalah 1. Jadi AB per BC-nya hasilnya itu adalah akar dari 1 dikurangi A kuadrat. Nah, jelas ya? Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh terakhir. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada segi 4 ABCD. Terdiri dari dua segitiga. Segitiga ABC dan segitiga ACD. Nah, siku-siku di ABC itu adalah di B. Nah, ini segitiga ACD, siku-sikunya di D. Panjang AB-nya 15, panjang BC-nya 8, CD-nya 7 cm. Nah, sekarang tugas kita cari dulu AC dan AD ya, supaya kita bisa tentukan nilai dari sin X dikurangi Y. Nah, itu berarti AC itu kita bisa dapatkan menggunakan Pitagoras, berarti AB kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Nah, jadi akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi akar dari 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi akar 225 ditambah 64. Jadi akar 289. Akar 289 itu adalah 17. Nah, jadi AC adalah 17 cm. Nah, sekarang kita cari AD. AD juga kita bisa gunakan Pitagoras, berarti nanti AC kuadrat dikurangi CD kuadrat ya. Nah, jadi akar dari AC kuadrat dikurangi CD kuadrat. Jadi akar dari 17 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 17 kuadrat itu adalah 289, 7 kuadrat adalah 49. Jadi ini 240. Akar 240 itu sama dengan akar 16 dikali 15.
Jadi akar 16 itu kan adalah 4. Jadi ini adalah 4 akar 15. Oke. Nah, kita bisa tentukan nilai dari sin X dikurangi Y. Nah, jadi ini sama dengan sin X cos Y dikurangi cos X sin Y. Jelas ya? Nah, sekarang sin X. Sin X itu berarti kan sin demi kan? Depan per miring. Nah, depannya adalah BC, miringnya adalah AC. Berarti ini 8 per 17. Cos Y samping per miring. Berarti sampingnya adalah AD. Yang ini ya, perhatikan segitiga ACD. Nah, miringnya adalah 17. Jadi 4 akar 15 per 17. Itu. Cos X itu adalah berarti samping per miring. Sampingnya 15, miringnya adalah 17. Jadi 15 per 17. Sin Y itu adalah depan per miring. Berarti segitiga ACD yang ini. 7 per 17 gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kita kalikan ini 8 kali 4 jadi 32 akar 15. 15 kali 7 ini jadi 105. 17 kali 17 tadi ini 289. Nah, kan jadi seperti ini. Oke. Nah, kita tuliskan sampai di sini sebenarnya sudah selesai. Atau kita tuliskan seperti ini. Jadi 1 per 289 buka kurung 32 akar 15 dikurangi 105. Nah, itu hasil dari sin X dikurangi Y. Jelas ya? Nah, itu penggunaan rumus selisih dua sudut dalam bentuk sinus. Nah, nanti kita lanjutkan jumlah dan selisih bentuk tangen. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.